Menpora baru diduga terkait skandal 349 triliun rupiah di Kemenku, bermula kasus 7 ton emas antam ayahnya. Terima kasih, kemarin kita sudah mengangkat kasus dan pernyataan Pak Mahfud maupun Ibu Sri Mulyani tentang 349T sebagai bentuk dukungan dalam kasus ini serta mengawal kasus ini atas sikap yang telah diambil Pak Mahfud. Maka kita akan buka info ini sedikit demi sedikit. Tepatan tadi malam saya dapat info lagi bahwasanya kasus ini merembet kemana-mana. Tapi yang lebih mau kita bongkar hari ini adalah apakah pelantikan Dito Aryo Tejo deal politik terhadap kasus 349 triliun? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, berketepatan memang begini, ceritanya begini. Ari Prabowo Aryo Tejo pada tahun 2017 sampai 2019 adalah dirut PT Antam. Pada saat beliau menjadi dirut, kasus pembelian emas sebesar 7.700 kg tahun 2018. Nah, Aryo Tejo memiliki putra yang namanya Dito Aryo Tejo. Pembelian ini kemarin saya sudah katakan terungkap gara-gara Antam tidak memenuhi seberat 1.136 kg. Timbul pertanyaan, 1.136 kg ini hilang di mana? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, berikutnya, kenapa pemerintah tidak menyelidiki pembeli terlebih dahulu terhadap emas seberat 7.771 kg? Untuk apa membeli emas sebanyak itu? Lalu dari mana sumber uangnya? Kalaupun untuk tabungan, kalau kita ingat kasus Gayus kan banyak juga itu, tapi nggak sampai ton-tonan. Ini kalau kita hitung 7 ton ini sebanyak apa ini? Berapa kontainer itu? Atau apa yang dibikin mengangkat dan di mana sekarang emas ini dibuatkan? Harus semua jelas peruntukannya apa. Nah, itu sana, itu yang menjadi itu tadi malam info-info itu banyak kita dapat. Lalu yang kedua, pertanyaan sekarang yang 1.136 kg yang tidak sampai kepada BS itu, yang hilang itu siapa yang menguasai? Apakah Antam ataukah kelompok atau pribadi? Itu pertanyaannya. Lalu bagaimana pertanggungjawaban Ari Prabowo sebagai dirut Antam kala itu atas hilangnya emas seberat 1.136 kg? Itu yang menjadi pertanyaan. Menpora baru Dito Aryo Tejo diduga terkait transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenkeu, bermula dari kasus ayahnya di PT Antam. Fajar Ko, ID, Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rafael Alun Trisambodo dan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Dirinya terseret dalam skandal transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan Kemenkeu. Hal ini bermula ketika Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia KP3I Tom Pasaribu menjelaskan kasus PT Antam melalui akun TikTok @kp3_i_official. Begini ceritanya, Ari Prabowo Aryo Tejo pada tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah dirut PT Antam. Pada saat beliau menjadi dirut, ada kasus pembelian emas 7.071 kg tahun 2018.
Pembelian ini terungkap gara-gara Antam tidak memenuhi pembelian seberat 1.136 kg, tutur Tom Pasaribu. Ari Prabowo, ayah dari Dito Aryo Tejo, hanya menjabat selama 2 tahun. Pada Desember tahun 2019, Ari dan 2 direktur Antam dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir karena banyak proyek yang terbengkalai. Salah satunya adalah pabrik Nickel Pig Iron (NPI) Blast Furnace di Halmahera Timur. Selain itu juga Kementerian BUMN melihat pembangunan smelter grade alumina (SGA) yang dikerjakan Antam di bawah komando Ari Prabowo kala itu bersama PT Indonesia Asahan Aluminium Persero terlalu lamban. Timbul pertanyaan 1.136 kg ini hilang di mana? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Imbuhnya, Tom juga mempertanyakan alasan pemerintah tidak menyelidiki pembeli emas Antam 7 ton lebih itu. Untuk apa membeli emas sebanyak itu? Lalu dari mana sumber uangnya? Ucap dia, jikapun dari tabungan. Menurut dia, kasus rekening fantastis milik ex-pegawai pajak golongan 3 Agayus Tambunan tak sampai sebanyak itu. Enggak sampai tontonan. Kalau kita hitung 7 ton sebanyak apa? Berapa kontainer? Atau apa yang dibikin mengangkat? Di mana emas itu sekarang berada? Harus semua jelas peruntukannya apa? Tegas Tom. Pertanyaan selanjutnya dia terkait emas 1.136 kg yang tidak sampai kepada Budi Said. Hilang itu siapa yang menguasai? Apakah Antam atau kelompok atau pribadi? Tanya dia pula. Tom Pasaribu mengaku dirinya tidak berafiliasi ke capres atau kelompok tertentu. Dia mengungkap data ini semata-mata sebagai bentuk dukungan terhadap Mahfud MD dan mengawal kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah. Yang jelas, dia mencurigai adanya deal-deal politik di balik pelantikan Dito Aryo Tejo sebagai Menpora yang baru menggantikan Zainuddin Amali. Dengan cepatnya pelantikan Dito ini kemungkinan besar berhubungan atau menjadi deal politik dalam kasus emas 7 ton atau 7.071 kg serta 349 T ataupun 35 T. Itu yang jelas, kata Tom. Konten Jatim.